Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang salah satu jenis lipid yang merupakan golongan minyak yang lain dengan golongan molekul yang kita sebut isopren ataupun dalam bentuk terpen. Yang kemudian akan kita bahas juga tentang steroid. Ini merupakan golongan lain dari lipid yang umumnya kan dikenal hanya trigliserida dari minyak lemak. Namun sebenarnya lipid itu ada golongan minyak lain ya, golongan dari steroid yang mana turunannya itu membentuk isopren terpen yang merupakan dikenal sehari-hari dengan istilah minyak atsiri. Untuk pembahasan kali ini kita akan coba kenali apa itu minyak atsiri, kemudian beberapa sifatnya, lalu akan kita tinjau molekul penyusunnya. Kita tinjau secara struktur molekul. Lalu kita akan perkenalkan sedikit bagaimana sih minyak atsiri itu dihasilkan ya. Kemudian salah satu contoh analisisnya dan tinjauan secara molekul lipid golongan steroid. Di pembahasan yang lalu, untuk bisa lebih dipahami bahwa lipid itu kan sebenarnya jumlahnya sangat banyak ya, yang merupakan molekul organik yang tidak larut dalam air berupa trigliserida, ester rantai panjang atau steroid ini. Yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, minyak lemak atau lilin, wax sebagai lipid sederhana. Untuk lipid kompleks kita tidak bahas ya. Lipid sederhana itu kan isinya adalah gliserol dan ada asam lemak. Ini asam lemaknya tersusun dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Sedangkan minyak itu atau lemak ini ya, minyak lemak itu ini bukan asam lemak. Hanya saja kalau diurai menjadi asam lemak, minyak goreng. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah lipid golongan yang kanan ini, golongan steroid atau turunannya yang berupa isopren dan terpen. Yang akan kita tinjau hari ini steroid, isopren, dan terpen, minyak-minyakan yang lain. Jadi sebenarnya dalam keseharian kita itu tidak hanya trigliserida atau minyak lemak, namun ada minyak-minyak golongan yang lain. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Minyak-minyak yang lain itu ada yang jumlah atom C-nya masih pendek. Kalau kita lihat minyak-minyak yang golongan trigliserida ini C-nya sangat panjang ya. Ataupun nanti kita bahas sebentar steroid ini C-nya sudah sangat besar. Namun ada C-nya yang masih pendek-pendek. Yang pendek-pendek inilah kita istilahkan sebagai minyak atsiri, molekul lipid golongan turunan steroid yang C-nya pendek sehingga mudah menguap. Beberapa istilah definisi dari minyak atsiri ini kita bisa kenali bahwa minyak atsiri itu adalah minyak hasil tanaman yang mudah menguap. Ini tadi saya bilang ya, kenapa mudah menguap? Karena C-nya pendek. Yang kadang kita manfaatkan sehari-hari sebagai ini nih, minyak esensial, minyak volatil atau minyak aromatis. Kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai ini, wangi-wangian, minyak gosok atau pengobatan alami. Ini diperoleh banyak dihasilkan dari hasil sulingan minyak atsiri dari berbagai macam bibit minyak wangi dari tanaman yang menghasilkan aroma-aroma harum. Kalau ada aroma-aroma harum kan kemungkinannya itu secara molekul ester atau minyak atsiri. Untuk khusus ini wangi-wangian yang kita maksud secara molekul adalah minyak atsiri. Sehari-hari biasanya pakainya fresh care, minyak telon, minyak kayu putih, itu semua adalah jenis minyak-minyakan lain golongan minyak atsiri. Ini ya, berbagai macam tanaman itu menghasilkan minyak. Kalau kita tinjau molekul kan tanaman itu menghasilkan karbohidrat hampir secara keseluruhan struktur tubuhnya ya. Namun metabolisme yang sampingannya menghasilkan sedikit atau ada hasil sampingnya berupa minyak lemak.
selain protein sendiri di biji. Minyak-minyakan inilah dari semua tanaman, banyak sekali juga jenisnya bergantung tanamannya. Yang paling sering kita kenali atau ditemukan ini minyak kayu putih. Ya. Jadi dari tanaman kayu putih ini diekstrak untuk didapatkan minyaknya. Atau jenis bunga. Bunga ini kadang dimanfaatkan banyak sebagai parfum ya. Kalau bunga selain dia menghasilkan minyak atsiri, ada esternya juga. Namun yang kita tinjau ini kita maksudkan adalah minyak esensial atau minyak atsiri. Steroid, isopren terpen, khususnya terpen. Ini ada bunga serai atau minyak serai ya, nilam, serta banyak juga yang masih C-nya panjang, minyak telon, ini tawon, minyak angin, beberapa lain-lain. Hampir banyak tanaman menghasilkan minyak-minyak itu ya. Terus beberapa minyak atsiri tadi sifatnya itu rasa getir. Ya, rasa getir ini maksudnya dingin, mudah menguap begitu ya. Jadi serasa ada sensasi dingin pada saat disentuhkan terhadap kulit. Sehingga dapat juga refresh untuk kita, menghasilkan berbau wangi ya. Ya, ini juga bergantung sih tanamannya ya. Nih, kemudian sifat yang berikutnya dia mudah menguap. Ini sudah kita kenali kenapa mudah menguap, karena C-nya masih pendek-pendek. C-nya paling 5 atau 10 gitu ya, atau bahkan hanya 2. 5 atau 10. Sebagian besar minyak atsiri tidak larut dalam air kan, dia masuk golongan minyak-minyakan ya. Yang dia larut itu kalau masih C-nya pendek dan ada gugus polarnya alkohol ya. Namun biasanya lebih mudah larut di yang sangat non-polar, petroleum atau benzen. Jika kita telusuri secara referensi dari beberapa minyak atsiri yang sudah distandarkan, minyak-minyak ini memiliki komposisi utama gitu ya. Misalnya saja apa ya, minyak cengkeh. Minyak cengkeh ini molekul terpen atau minyak atsirinya itu ini yang paling tinggi nih, namanya eugenol. Kemudian minyak nilam ada vetiverol atau vetiverol asetat. Minyak pala itu limonen atau pinen. Molekul-molekul inilah molekul-molekul terpen yang merupakan kandungan dari minyak atsiri. Minyak atsiri atau lipid jenis golongan lain, minyak mudah menguap. Nah, ini dia tinjauan molekulnya. Lalu apa isinya secara molekul dari minyak atsiri itu? Itu pembentuknya adalah isopren. Isopren ini ibaratnya monomernya ya. Ini dia molekulnya kalau yang diistilahkan isopren. Dia adalah molekul rantai karbon dengan jumlah atom C5, di mana salah satu cabangnya pada atom C nomor 2 itu ini ada cabangnya atom C nomor 2. Jadi jumlah atom C-nya 5 ini. 1, 2, 3, 4. Ini C5. Jadi ini kan CH, CH2, C, CH3, CH2, ini CH, CH2. CH2, C, CH2, CH3 nih. CH, CH2. Inilah isopren, unit monomer sederhana dari penyusun minyak atsiri yang kita sebut isopren. Jika bergabung 2 isopren atau lebih menghasilkan terpen, dan gabungan dari isopren atau terpen ini menjadi lebih besar, nah barulah kita sebut nanti steroid atau kolesterol. Gabungan-gabungan isopren ini yang merupakan C5 ini, misalnya 2 isopren kan berarti totalnya 10 C-nya. Kita sebutnya monoterpen. Terpen yang tersusun atas 2 isopren, di mana masing-masing isopren itu kan C-nya 5 ya. Maka totalnya menjadi 10.
Lalu ada istilah sesquiterpen jika terpennya ada 3, berarti C-nya 15. Jika isoprennya 4, disebut diterpen. Kenapa? Karena 4 kali 5 ya, 20 isopren. Terus yang triterpen berarti isoprennya ada 6. Ini contoh-contoh molekulnya, misalnya tadi kita lihatnya di minyak cengkeh, eugenol ya. Bagaimana struktur eugenol ini? Ini struktur eugenol di minyak cengkeh. Kalau kita urai, harusnya ini kita lihat C-nya ini struktur dasarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ya. Mana isopren pertama? Ini kalau kita ilustrasinya kita potong gitu ya. Ini modelnya itu mirip kepala ekor. Ini ibaratnya kepala, ini ekor. Jadi kalau kita potong ini bisa jadi gimana ya? Supaya bisa kepala ekor. Harusnya sini kita potong begini. Ini kepalanya, nah, C1, C2, C3. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, nggak pas. Yang paling bisa menunjukkan isopren itu ini. Kan C-nya 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini akan terpotong isopren pertama kalau kita urai 1, 3. Ini ekor. Anggap saja nih kita potong. Kalau ini kita potong berarti dapat isopren pertama. Ini isopren kedua, 1, ini kepala, ini ekornya. Maka ini struktur isopren kedua. Dan kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. C1, C2, C3, C4, C5. Yang ini kan kita gambar jadinya seperti ini. Ini isopren kedua. Atau juga ini isopren, bisa nggak ya? Kurang lebih sama saja, ini isopren 1. Ini isopren yang kedua. Struktur dasarnya kurang lebih sama. Ya, jadi di sini tampak bahwa minyak atsiri itu molekulnya adalah terpen, di mana terpen itu dibentuk dari kerangka dasar, penyusunnya adalah isopren. Jadi saya ulang, minyak atsiri itu molekulnya adalah terpen ya. Bentuk sederhananya namanya isopren. Apa itu isopren ini? Dia adalah C5 atau kita sebutnya butene ini ya. 2 metil 1,3 butena. Jadi isopren itu ini 2 metil 1,3 butena. Butediena. Butana yang 2 kap 2-nya ya, di atom C nomor 1 dengan C nomor 3. Nah, produksi minyak atsiri itu sangat banyak metode, namun yang paling konvensional digunakan metode destilasi. Atau kalau dia sekedar kayak minyak sereh gitu ya, itu sebenarnya bisa dipres saja, serehnya dipres, lalu kemudian akan di sisi atas
akan diperoleh minyak atsirinya karena dia terpisah, atau pakai pelarut ekstraksi. Ini yang paling banyak digunakan penyulingan. Ini yang 3-4 jarang digunakannya. Ini coba kita lihat dari penelusurannya. Misalnya produksi minyak atsiri. Ini contohnya minyak cengkeh ya. Ini dari daun cengkeh. Ini daun cengkeh keringkan, lalu kemudian dimasak ya, ditungku pemanasan. Ini mode tungkunya. Tungku pemanasannya. Ya. Jadi daun-daun ini. Nah ini kalau pembakarannya itu nggak pakai apapun, tapi pakai daun, memanfaatkan daun yang tadi sudah disuling, jadi nggak dibuang, digunakan untuk proses jadi bukan pembakaran. ini sebenarnya sebagai penyulingannya, tapi daun yang tadi dibutuhkan panas tinggi untuk proses pembakaran. Dimasukkan di tungku. Dengan akan mencair. Akan menuju tempat penampungan. Lalu keluar. Saya langsung ke Ini daun cengkeh dimasukkan ke tungku penguapan tadi sedangkan yang hasil sisanya digunakan bahan bakar. Ini yang sudah tidak digunakan ya, sudah disuling. Yang lain ya, kalian bisa telusuri sendiri. Ini minyak atsiri dari cengkeh, dari serai. Guys, itu bisa ditelusuri sendiri saja. kita masak guys. Ini salah satu analisa dari minyak atsiri di laboratorium. Misalnya saja ini pernah dipraktekkan di kelas 3 di terpadu untuk penetapan kadar eugenol. Ini caranya sederhana. Ini molekul eugenolnya, dimana jika molekul eugenol ini direaksikan dengan basa NaOH, gugus OH nya ini akan bereaksi dengan NaOH, jadinya garam ya. Yang awalnya nonpolar, yang awalnya berupa minyak, ini akan bereaksi membentuk garam. Akibatnya, jadi minyak cengkeh ini akan kita reaksikan dengan labu kasia, dimasukkan di labu kasia, ditambahkan NaOH supaya bereaksi. Pada saat direaksikan akan terbentuk natrium eugenol yang akan larut bersama air. Sedangkan minyak lainnya, ini misalnya ini ilustrasinya bahannya, minyak atsiri kita masukkan, minyak cengkeh, lalu tambah NaOH. Pada saat bereaksi, yang eugenol larut bersama NaOH dan air, sedangkan minyak yang lain akan tersisa. Jadi kalau sisanya sisa 1 mililiter, berarti yang 9 itu eugenol. Itu secara detail akan kita pelajari. Ini kayak seperti ini. Sampelnya itu kan 10 ml. Kemudian ternyata yang tersisa di labu di sini yang sisi atas sisa 3,5 ml. Maka eugenolnya itu berapa? Ya selisihnya ya. Ini salah nih perhitungannya. Harusnya untuk persen eugenolnya itu adalah 10 dikurang 3,5. Nanti hasilnya baru dibagi 10. Nanti dapatnya
6,5/10. Jadi hasilnya seharusnya ini 65% ya. Kenapa? Karena yang tinggal itu terpen yang lain, bukan eugenol. Nah, yang terakhir untuk molekul yang berikutnya adalah steroid. Pemahaman kita tentang isopren dan terpen itu akan memudahkan bahwa struktur yang lebih besar dari isopren dan terpen yang menyatu menjadi struktur yang lebih besar di dalam tubuh kita akan melalui proses metabolisme untuk menghasilkan steroid. Ini dijumpai di hewan dan manusia ataupun tanaman dalam jumlah sedikit, tapi paling banyak dijumpai di hewan dan manusia. Kita sebutnya sebagai kolesterol ya. Jadi strukturnya itu sebenarnya sangat jauh berbeda antara kolesterol dengan minyak lemak. Kalau minyak lemak kan kita gambar kemarin trigliserida ya, namun steroid itu strukturnya sangat jauh berbeda. Modelnya seperti ini. Jadi kerangka dasarnya itu triterpena asiklik. Ada 3 terpen yang saling membentuk siklik ya. Biasanya modelnya selalu ada cincin A, B, C, dan D. Kita konsumsi atau di tubuh kita dalam bentuk kolesterol. Yang kaya dengan kolesterol paling tinggi itu dijumpai di hati ya. Kalau makan olahan hati dari hewan itu kaya dengan kolesterol, termasuk di dalamnya udang, telur juga ya. Nanti setelah dikonsumsi kolesterol ini untuk apa? Kita perlukan tubuh untuk menghasilkan beberapa struktur hormon. Ini kalau kita urai-urai ini membentuk isopren ya. Ini misalnya hormon kolesterol yang kita hasil metabolisme tubuh dihasilkan untuk laki-laki terbentuk hormon testosteron, sedangkan di perempuan ada hormon estrogen dan progesteron. Ini contoh-contoh kolesterol dalam tubuh kita. Jadi yang kita konsumsi itu di metabolisme lebih lanjut untuk dirombak dan distruktur kembali untuk dibuat dari hasil metabolisme tubuh menghasilkan hormon. Kalau kita urai-urai ini akan kelihatan misalnya isoprennya ya. Ini misalnya isopren pertama, ini kepala, ekor, berarti ini isopren 1. Kan C-nya 5 ya. Ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita urai lagi ini juga 1 nih. Ini kepala, ekor, isopren itu semua ya. Misalnya seperti ini. Nah, kelihatan tuh struktur dasarnya sebenarnya isopren. Baik saja.